Shalom, selamat sore teman-teman. Berjumpa kembali di ibadah Yud Sabtu sore hari ini. Puji Tuhan, saya berharap tentunya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Teman-teman, meskipun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja, meskipun kita harus beribadah secara online di dalam jaringan, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, teman-teman. Oleh sebab itu, meskipun secara online masih di dalam jaringan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, teman-teman, pada ibadah sore hari ini, teman-teman. Mari teman-teman kita hormati kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita bersaat teduh sejenak, teman-teman. Kita teduhkan hati, jiwa, dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Yes, Tuhan, Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, segala kemurahan, nikmat dan rahmat yang Kau berikan setiap hari, Bapa, kepada kami, Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pimpinan, penyertaan, pemeliharaanmu nyata Tuhan bagi anak-anak-Mu, Tuhan. Makasih Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita angkat satu pujian, Rindu Selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan
segenap ku nikmati keindahan dan keagungan Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau bersyukur, ku mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, bagi nama-Mu yang kudus, bagi nama-Mu yang besar. Nama-Mu yang ajaib Tuhan, nama-Mu yang perkasa selamanya Tuhan. Kau yang terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama gua di ibadah online pada sore hari ini. Sebelum kita mulai firman pada ibadah online sore hari ini, gua mau ajak kalian buat satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan udah mimpin kami Tuhan seminggu ke belakang Tuhan. Makasih atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap berkat-Mu Tuhan. Berkat baik secara jasmani dan rohani Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus pimpin Tuhan hati kami, telinga kami Tuhan, untuk tetap Tuhan berfokus terhadap firman-Mu aja Tuhan. Dan ajar hamba-Mu Tuhan yang gak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk sharing firman sesuai Tuhan apa yang Kau sampaikan buat siap kami juga, buat hamba-Mu juga Tuhan. Kasih Tuhan ya, dalam nama-Mu kasih doa, ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke. Opening dulu gak nih? Enggak sih, gak usah close the door gitu ya. Tapi kita mau satukan hati kita lewat kata-kata gue seperti ini. Open your heart, open your ear buat sharing firman pada sore hari ini. Cialah.
sesuatu podcast, enggak teman-teman. Jadi gue mau sharing aja sedikit firman buat sore hari ini yang judulnya membantu orang tua sejak muda. Mungkin teman-teman udah bosen kali ya mendengarin tema membantu orang tua membantu orang tua, menghormati orang tua gitu. Karena ya temanya bulan ini tentang keluarga gitu. Ya kan kita ini anak muda juga. Nah, udah banyak dibahas juga gitu sebelumnya oleh Kak Adet, oleh Ciher gitu. Mereka sebagai orang tua yang memiliki anak, bagaimana cara mereka men-treat anak, bagaimana cara mereka mendidik anak dan anak-anaknya juga semua. Gue percaya mereka menghormati orang tuanya juga gitu. Mereka membantu orang tua mereka. Dan ke minggu kemarin juga dari kita Anet udah membagikannya gitu. Dia sebagai anak juga bagaimana dia harus bertingkah laku sama orang tua, bagaimana dia harus menghormati orang tua juga gitu. Nah, udah banyak banget gitu apa yang udah dijelasin juga oleh mereka, oleh rekan-rekan gue gitu. Jadi gue mau ngapain gitu ya. Nah, jadi ya gue tetap mau nambahin aja gitu. Kita langsung masuk ke firmannya di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kita buka bersama-sama di rumah gitu, dan gue mau bacain juga buat teman-teman. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ya kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kepada katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mungkin teman-teman bingung gitu. Ini kan istilahnya perkataan Tuhan Yesus bersama ibunya dan muridnya yang ada di Bukit Golgota gitu. Jadi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, lantas apa hubungannya dengan kita harus membantu orang tua sejak kita muda gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau bahas beberapa fakta tentang murid-murid Tuhan Yesus, dimulai ketika mereka dipanggil sama Tuhan gitu untuk melakukan pelayanan, dan sebelum itu lebih jauh lagi ketika mereka hidup bersama keluarga mereka gitu. Ya, fakta murid-murid Yesus yang pertama yaitu umur murid-murid Yesus berada di bawah 30 tahun, rentangnya 15 sampai 20 tahun ya, atau mereka disebut remaja gitu. Ya, tahu dari mana gitu ya, karena Tuhan Yesus sendiri memulai pelayanannya pada umur yang 30 tahun gitu. Dan Yesus mencari istilahnya anak-anak yang berada di bawah umur dia gitu. Nah, karena Tuhan Yesus sendiri udah buktiin gitu. Ada ayatnya di Yohanes 13 ayat 33 gitu. Kita buka bareng-bareng Yohanes 13 ayat 33. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Lalu ada ayatnya juga di Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, lewat dua ayat ini Tuhan Yesus sendiri menyapa setiap murid-muridnya itu dengan panggilan anak-anak gitu. Jadi lewat perkataan-perkataan ini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekali lagi fakta yang pertama ini kita bisa ambil gitu, bahwa murid-murid Yesus ketika mereka dipanggil mereka sekitar umur rentang 15 sampai 20 tahunan gitu. Nah, itu yang fakta pertama gitu yang bisa kita ambil gitu. Ya, umur 15 sampai 20 tahunan ini ya siapa gitu ya, kita gitu. Kita yang istilahnya umur seperti ini gitu.
bisa jadi murid Tuhan Yesus gitu, enggak. Nah, terus kita lanjutkan fakta berikutnya gitu, yang mendukung umur murid-murid ini juga gitu. Nah, fakta murid-murid Yesus yang kedua yaitu mereka dipanggil ketika sedang melakukan sebuah pekerjaan, baik membantu orang tua atau atasannya di Kapernaum. Nah, dan mereka tuh berasal dari golongan orang biasa-biasa. Lihat dari mana sih? Ya, murid Yesus yang pertama dipanggil yaitu Yohanes dan Yakobus gitu, ketika Yakobus dan Yohanes membantu orang tua mereka ketika mereka mencari ikan itu atau menjadi nelayan gitu. Nah, kan namanya melakukan pekerjaan ketika mereka ditemani orang tua mereka gitu ya. Mereka tuh istilahnya masih tergolong anak-anak gitu. Sama kayak istilahnya teman-teman melakukan pekerjaan rumah seperti menerkan rumah gitu, genteng. Nggak mungkin teman-teman dalam seumuran 15 sampai 20 masih minta tolong gitu, atau enggak masih dibimbing oleh orang tua kalian gitu masing-masingnya. Kita lihat di Markus 1 ayat 20. Teman-teman boleh buka dan gue mau bacain buat kalian. Markus 1 ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah, jadi Yohanes dan Yakobus ini ya mereka sedang melakukan pekerjaan gitu, dan mereka tuh dibantu oleh orang tua mereka gitu. Nah, terus ada beberapa contoh lainnya gitu, seperti Matius yang sedang menjalankan pekerjaannya juga gitu sebagai pemungut cukai. Tapi kita bisa ambil satu hal gitu. Di fakta murid-murid Yesus yang kedua ini, mereka tuh sedang bekerja. Mereka tuh sedang melakukan aktivitas, terutama membantu orang tuanya gitu. Jadi Yakobus dan Yohanes tadi gitu. Nah, di sini gue dapat ambil gitu suatu kesan gitu dari pemanggilan setiap murid-muridnya tuh. Tuhan nggak cari kita yang istilahnya waktu itu tuh Tuhan Yesus nggak cari murid yang lagi nganggur gitu. Tuhan Yesus mencari calon murid yang sedang melakukan pekerjaan gitu. Tuhan Yesus nggak cari mereka yang sedang lagi main, mungkin lagi main waktu itu lagi main waktu itu mungkin lagi ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol, atau dulu mainannya gitu, lempar batu. Ya gue nggak tahu gitu, tapi ya lewat fakta yang kedua ini gitu, Tuhan Yesus nggak manggil mereka yang sedang nganggur, nggak manggil mereka yang istilahnya main-main gitu, mereka yang melakukan aktivitas buat dirinya sendiri, enggak gitu. Jadi lewat tiga contoh murid-murid Tuhan Yesus tuh ya mereka tuh sedang melakukan kegiatan gitu, terutama membantu orang tua gitu. Nah, jadi yang dapat gue ambil di fakta kedua ini lewat murid-murid Tuhan Yesus ini, ya Tuhan Yesus mau cari muridnya yang istilahnya senantiasa melakukan pekerjaan, baik membantu orang tua, baik pekerjaan yang istilahnya dapat yang mendukung ekonomi keluarganya gitu, sama seperti di sini Matius dan Simon Petrus juga yang istilahnya taat buat membayar pajak gitu. Nah, karena baik lagi gitu, Tuhan nggak cari mereka yang lagi main-main saat itu gitu. Tuhan Yesus nggak cari mereka yang sedang melakukan aktivitas yang mementingkan dirinya sendiri gitu. Lalu di sini gue tuliskan golongan orang biasa-biasa
Nah, apa buktinya gitu? Buktinya ada di Kisah 4 ayat 13. Kisah 4 ayat 13 gue bacain buat kalian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, di sini dibuktiin sekali lagi gitu. Ketika Petrus dan Yohanes berkhotbah gitu di depan sidang mahkamah agama ini gitu, orang-orang berpendapat ya mereka itu berasal dari orang-orang biasa gitu, orang-orang yang tidak terpelajar gitu. Jadi ketika orang-orang berpendapat demikian ya mereka pun takjub gitu. Nah, jadi benar gitu fakta murid Yesus yang kedua ini, mereka itu dipanggil ketika mereka melakukan sebuah pekerjaan. Gue ulangin lagi gitu, sebuah pekerjaan, baik pekerjaan untuk mencari nafkah, membantu orang tuanya gitu. Bahkan dan mereka tuh bukan golongan yang terpelajar, orang-orang biasa gitu. Jadi di sini mungkin kita istilahnya ngerasa, gue bukan siapa-siapa, gue bukan istilahnya berpendidikan tinggi gitu, atau mungkin mohon maaf lemah gitu secara akademik gitu. Tapi Tuhan nggak melihat itu semua gitu. Ketika kita mau belajar membantu orang tua kita sejak muda, belajar mencari nafkah gitu, dan melakukan aktivitas yang mendukung baik ekonomi, baik kebutuhan keluarga gitu, dan kita mau dipanggil sebagai murid Tuhan Yesus, kita tuh diproses lebih lagi dan perubahannya sangat jauh banget gitu. Terbukti ya apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di Kisah 4 ayat 13 gitu. Bayangin gitu, mereka khotbah di depan orang dan orang-orang takjub gitu. Mereka kenal Petrus dan Yohanes tuh bukan orang yang terpelajar gitu. Nah, jadi lewat fakta kedua murid Tuhan Yesus ini, kita bisa ambil simpulan, ambil pelajarannya. Tuhan nggak cari kita anak-anak yang misalnya nganggur nggak jelas gitu. Kita harus misalnya membantu orang tua berproduktif gitu. Apapun pekerjaannya, bukan buat menyenangkan diri kita sendiri gitu. Meskipun kita orang-orang biasa, ketika kita mau diproses, ketika kita mau menjadi murid Tuhan Yesus gitu, Tuhan mengubahkan semuanya itu gitu. Lalu fakta selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu sifat mereka yang kekanak-kanakan. Ya, kenapa bisa dibilang kekanak-kanakan gitu? Kita buka yang pertama di Lukas 9 ayat 46. Lukas 9 ayat 46, perikop ini berkata tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Biasanya kalau kita ribut sebagai anak-anak remaja gitu, ngeributin yang siapakah yang pantas buat memimpin kelompok ini gitu. Bagaimana siapakah yang pantas untuk istilahnya mengambil keputusan gitu. Istilahnya ya mereka tuh ya parebut gitu. Membahas sesuatu yang istilahnya kosong gitu. Bisa disimpulkan bahwa ya di perikop ini mereka meributkan hal yang gak ada gunanya gitu. Ya tujuan mereka apa sih nanyain siapa yang terbesar itu gitu? Hanya untuk membanggakan diri sendiri. Nah, kayak tipikal seperti ini tuh ya bisa bilang anak-anak banget gitu. Nah, lalu selanjutnya di Lukas 8 ayat 22. Ini tuh peristiwa tentang
angin ribut yang diredakan di Danau Galilea gitu. Nah, gue nggak akan bacain gitu ceritanya gimana, ayatnya gimana, tapi di sini kita tahu sendiri bahwa Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang berlayar gitu di Danau Galilea gitu. Dan mereka takut gitu ketika danau itu dihadang oleh badai gitu. Nah, inilah sifat mereka yang kekanak-kanakan ini. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka nggak kekanak-kanakan, mereka udah tahu gitu sebelumnya, seperti Yakobus dan Yohanes yang istilahnya sering gitu melakukan pelayaran gitu untuk mencari ikan, untuk mencari ikan sebagai nelayan gitu. Dan waktu itu mereka juga ya pastinya dibimbing oleh orang tua mereka masing-masing gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus tidur dan mereka berlayar, dan mereka kan waktu itu nggak bersama dengan orang tua mereka juga gitu. Nah, makanya mereka di sini merasa ketakutan gitu. Ya bisa dibilang di sini tuh ya sifat kekanakan mereka muncul lagi gitu. Nah, jadi lewat ketiga fakta tadi gitu yang mendukung fakta pertama gitu. Fakta kedua, fakta ketiga mendukung fakta pertama. Ya murid Tuhan Yesus juga sama seperti kita gitu, seumuran gitu, umur 15 sampai 20. Lewat yang tadi gitu, yang fakta ketiga, ngeributin yang enggak gitu, siapa yang terbesar. Terus di Danau Galilea juga mereka ketakutan gitu karena mereka jauh dari orang tua mereka gitu, buat mereka yang sebagai nelayan gitu. Nah, tapi di sini ya lewat fakta-fakta di sini ya kita mau ambil gitu kesimpulan bahwa mereka tuh masih sangat muda, tapi mereka tetap punya pengalaman mereka untuk bekerja dan membantu orang tua mereka di saat muda gitu. Jadi nggak salah gitu ketika Tuhan Yesus memilih mereka gitu. Kan Tuhan Yesus tuh udah ngedoain mereka gitu sebelum sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Tuhan Yesus tuh berdoa gitu tuh sebelum mencari murid juga Tuhan Yesus berdoa gitu. Nah, lewat doa Tuhan Yesus ya yang muncul mereka ini gitu, mereka yang istilahnya siap untuk diproses lewat pelayanan Tuhan Yesus, untuk mereka yang siap gitu dibentuk lebih lagi sama Tuhan Yesus ya, anak-anak yang sangat muda ini, anak-anak yang sifat kekanak-kanakannya masih ada banget, tapi mereka mau bekerja gitu, membantu orang tua mereka gitu, sebagai nelayan. Mereka yang tergolong dari orang-orang biasa gitu, tapi mereka antusias gitu dalam segala pekerjaan mereka masing-masing itu. Tuhan nggak cari mereka yang waktu itu nggak bekerja gitu. Tuhan nggak cari mereka yang sedang main-main waktu itu gitu. Setelah kita membahas beberapa ketiga fakta dari setiap murid-murid Tuhan Yesus, kita mau balik lagi ke peristiwa yang terdapat di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 yang menjadi ayat tema pada sore hari ini, terutama di ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di sini ada dua hal yang dapat kita dapatkan gitu. Pertama, kepada muridnya, di sini tulis bukan murid-muridnya. Di sini gue bilang murid di sini yang hanya satu orang di sini, yaitu Yohanes gitu. Kenapa cuman bisa Yohanes? Karena Yohanes di sini dituliskan di ayat sebelumnya murid yang dikasihinya, sebagai murid yang dikasihinya. Nah, kenapa Yohanes bisa
menjadi murid yang dikasihnya, kenapa Yohanes bisa setia sampai akhir gitu. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di Yohanes 21 ayat 20 sampai 24 gitu. Tapi di sini gue bukan bahas tentang si Yohanes ya, yang setia sampai akhir, tapi melupakan setiap teman-temannya, setiap murid-murid yang lain gitu. Tapi gue di sini mau bahas di ayat 27b-nya, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi di sini Yohanes menerima ibu Tuhan Yesus untuk dirawat gitu. Nah, gue lanjutkan di slide berikutnya. Jadi lantas apa hubungannya gitu peristiwa tadi dengan praktis yang dapat kita pelajari gitu. Nah, setelah mereka dididik oleh Tuhan Yesus dan pada akhirnya di Golgota Yesus disalibkan, Tuhan Yesus menyerahkan perawatan ibunya terhadap seorang murid yang tadi itu, Yohanes. Nah, kenapa gitu Tuhan Yesus bisa serahkan otoritas kepada Yohanes untuk merawat ibunya gitu? Jawabannya karena Tuhan Yesus percaya penuh terhadap Yohanes gitu. Setelah Yohanes diproses dari awal gitu, ketika ia masih membantu keluarganya gitu, membantu keluarga sendiri gitu. Nah, tapi gue nggak mau permasalahin yang namanya kenapa murid-muridnya lari, yang lain kenapa Yohanes enggak. Tapi di sini gue mau ambil praktis pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat gue ambil itu praktis yang pertama gitu, yaitu tuntaskan kewajiban kita untuk menghormati orang tua keluarga kita sendiri sebelum otoritas di luar keluarga kita. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kita dapat merawat orang tua lain ketika kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak di keluarga kita sendiri gitu. Jangan sampai kita misalnya lebih nurut sama otoritas di luar keluarga kita gitu, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik orang tua dalam hubungan pacar kita gitu. Jangan sampai kita seperti itu gitu. Kita hanya bisa menaruh hormat lebih lagi sama otoritas di luar keluarga kita ya ketika kita sudah beres gitu. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu. Tuhan Yesus tahu gitu apa yang dialami Yohanes, apa yang dilakukan Yohanes di sebelum Yohanes dipanggil sampai titik akhir Yohanes mengikuti Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu. Di atas bukit Golgota gitu. Nah, jangan sampai ya kita lebih nurut gitu sama otoritas di luar, tapi otoritas dalam keluarga kita belum beres gitu. Apalagi yang sangat mengerikan gitu, dalam hubungan kita dengan pacar kita gitu, kita bisa lebih nurut gitu, lebih mengasihani orang tua si pacar itu, si doi gitu, tapi urusan kita dengan otoritas keluarga kita sendiri gitu kita abaikan, kita cuekan gitu, dan kita menggunakan semuanya itu hanya untuk sebagai perasaan sayang kita sama pacar gitu. Nah, itu tuh udah nggak bener gitu. Jadi sebelum kita istilahnya nurut sama otoritas di luar keluarga kita harus istilahnya menghormati yang pertama gitu di keluarga kita sendiri gitu. Nah, terus praktis yang kedua, keberadaan orang tua kita memiliki suatu maksud untuk membentuk karakter kita gitu. Mungkin teman-teman yang udah capek dimarahin terus, diomongin terus, nah mungkin kita berpendapat bahwa orang tua kita nggak sempurna gitu. Nah, itu tuh semuanya semata-mata hanya untuk membentuk karakter kita gitu. Dan yang praktis yang ketiga, Tuhan sudah atur dalam Alkitab tugas-tugas anggota keluarga gitu. Nah, ya kita sebagai anak-anak dalam keluarga ya tugas dan kewajiban kita hanya satu gitu, menghormati setiap perintah orang tua gitu, meskipun orang tua kita tidak sempurna. Karena apa ya? Karena Tuhan udah atur gitu di dalam Alkitab sebagai ayah kita. Ya kita
bayangkan sebagai ayah, ya ayah punya tugasnya masing-masing, ibunya punya tugas masing-masing, dan kita sebagai anak ya cuman bisa menghormati orang tua gitu. Gak bisa dipungkiri lagi gitu. Kalau misalnya kita menganggap orang tua kita tidak sempurna, ya itu Tuhan udah punya rencana buat siap orang tua kita gitu. Kita nggak bisa ubah semuanya itu gitu. Lalu yang terakhir, setelah kita membahas tindakan-tindakan praktis kita terhadap orang tua, yang terakhir gue mau bagiin tentang kunci tindakan kita terhadap orang tua dan saudara kita gitu. Ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 19-21 yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat 19-21, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pertama-tama kita dapat kasih Allah itu dari mana sih? Kasih Allah dapat kita rasakan di hubungan pribadi kita bersama Tuhan gitu, yang setiap hari kita bentuk, setiap hari kita bangun gitu. Tapi semuanya itu menjadi sia-sia ketika kita tidak hormat sama orang tua kita sendiri gitu. Nah, jadi percuma saja ketika kita menjalankan saat teduh kita gitu, tapi kita nggak bisa menghormati orang tua kita gitu. Sama juga dengan kebalikannya, ketika kita mengasihi orang tua kita gitu, tapi kita nggak bisa membangun hubungan pribadi kita sama Tuhan, ya sia-sialah kasih kita, sia-sialah penghormatan kita sama orang tua, karena kita mengasihi itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita gitu. Kita cuman bisa mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Lewat bagaimana kita rasakan kasih Allah itu, ya lewat yang tadi gitu, lewat hubungan pribadi kita gitu. Jadi ini tuh dua hal yang nggak bisa dipisahin gitu di poin pertama, kunci tindakan ini gitu. Lalu kunci tindakan kita yang kedua gitu, poin yang kedua ada di 1 Timotius 5 ayat 8 gitu. Tapi gue mau ambil di version TPT-nya gitu. For if a believer fails to provide for their own relative when they are in need, they have compromised their conviction of faith and need to be corrected, for they are living worse than unbelievers. Yang artinya, bagi seseorang yang percaya tidak bisa memenuhi kebutuhan sanak keluarga ketika mereka membutuhkan, mereka berkompromi dengan kepercayaan dalam iman mereka dan perlu dibenarkan, perlu diperbaiki. Mereka hidup lebih buruk daripada orang yang tidak punya kepercayaan. Jadi intinya yang dapat kita ambil, poin-poin dari fakta-fakta yang tadi kita bahas, setiap praktis yang kita bahas juga, dan berakhir pada poin ini ya yang udah gue bilangin tadi gitu. Hubungan kita sama Tuhan, hubungan kepercayaan kita sama Tuhan yang kita bangun setiap hari, sama tindakan kita terhadap orang tua kita masing-masing itu saling berkorelasi, saling berkaitan gitu. Nggak bisa kita bangun hubungan kita terus menerus tapi kita nggak bisa menghormati, kita nggak bisa membantu orang tua kita gitu. Itu sama aja bohong gitu kepercayaan kita. Sama juga ketika kita membantu tanpa merasakan kasih Allah terlebih dahulu, itu penghormatan kita, kasih kita terhadap orang tua itu sia-sia, karena semuanya itu dapat kita lakukan ketika kita mendapatkan kasih Allah terlebih dahulu gitu. Tuhan yang mengasihi kita lebih lagi gitu. Nah, jadi itu aja sih yang dapat gue sampaikan gitu. Jadi marilah kita sejak muda belajar membantu orang tua lebih lagi gitu. Selain kita membangun hubungan pribadi kita ke atas gitu, yang pertama yaitu dengan Tuhan Yesus gitu, kita juga diharuskan sebagai kewajiban kita untuk membantu orang tua kita gitu.
semenjak muda, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sebelum mereka dipanggil, sebelum mereka melakukan pelayanan, ya mereka bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing melakukan pekerjaan mereka gitu, baik itu nelayan dengan orang tua mereka, baik itu menjadi pemungut cukai, baik itu mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka masing-masing gitu. Nah, karena itu merupakan syarat juga gitu sebagai kita untuk menjadi murid-murid Kristus gitu. Oke, begitu aja sih firman-Nya yang dapat gue sampaikan, sharing gue yang dapat gue sampaikan. Semoga itu bisa memberkati teman-teman. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan udah memimpin kami Tuhan dalam sharing firman pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus pimpin kehidupan kami Tuhan, ingatkan kami kembali Tuhan bagaimana pentingnya Tuhan untuk menghormati orang tua selain kami membangun hubungan pribadi bersama-Mu Tuhan. Kau yang materaikan lebih lagi Tuhan firman yang udah hamba-Mu sampaikan buat teman-teman hamba-Mu, buat teman buat mereka Tuhan, keluarga mereka masing-masing Tuhan, berkati mereka Tuhan, dan bisa juga menjadi rema buat hamba-Mu sendiri Tuhan. Makasih Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam kegiatan kami selanjutnya Tuhan, dan jagai kami Tuhan di masa pandemi ini juga Tuhan, agar senantiasa juga mempunyai waktu keluarga bersama kami keluarga kami masing-masing Tuhan. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati.